A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang sudah kita maklumi bersama terdapat dalam Al-Baqarah 183. Itu adalah satu-satunya ayat yang menyebutkan tentang perintah puasa. Satu ayat itu menjadi permanen selamanya. Hanya dengan kalimat kutiba yang artinya furida atau kataba, farada. Ini menjadikan landasan puasa mutlak wajib. Apabila dimaksudkan itu adalah puasa Ramadan. Jadi puasa yang wajib hanya puasa Ramadan. Yang lainnya adalah turunan semua. Kalau ada qada kan wajib juga. Wajib lantaran meninggalkan puasa Ramadan. Kalau nazar kan wajib juga, wajib lantaran diwajibkan sendiri, bukan lantaran perintah Allah. Puasa kaui, mekaui puasa. Ladumna yang leh ke mekaui katalah ke umah dak mendeh baik puasa mekaui. Menghai itu pubut, makanya kauinya penabut sebenarnya. Nazar itu adalah membuat kewajiban terhadap diri sendiri atas tanggung jawab pada Allah. Maka kalau tidak sanggup bernadar terhadap apa yang dianggap memberatkan, itu enggak usah bernadar. Hana payah mukaui, karena kaui wajib peglah, wajib pelih. Jadi bagaimana? Ya tidak usah bernadar kalau itu dianggap memberatkan. Kembali kepada ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini dibahas dalam berbagai perspektif, dalam berbagai segmen, dalam berbagai aspek. Pertama dibahas ayat ini dalam aspek fikih, berarti kita harus paham bagaimana tata cara puasa yang disebut dengan prosedural, kaifiat bahasa agama. Yang kedua dibahas dalam perspektif tauhid. Kenapa kita bersedia berpuasa? Padahal but hendaknya kan but mudah, masyakkah, merepotkan. Tapi kenapa kita mau berpuasa? Ini tinjauan dari segi tauhidiyah. Aspek siapa yang memerintahkan ini? Yang ketiga dibahas dari aspek moralitas atau aspek tasawuf atau pendekatan akhlak. Apa yang dihasilkan oleh orang-orang yang berpuasa? Apa impact? Apa pengaruh? Dan apa hasil yang dirasakan oleh yang berpuasa? Ini ditinjau dari segi tasawuf. Ditinjau dari hal-hal lain. Misalnya ditinjau dari segi sosial. Apa pengaruh sosial dengan puasa ini? Itu tinjauan tambahan. Ditinjau dari segi antropologi, budaya. Berarti menyo puasa ya nyan mak megang, yang budaya. Bahkan menyo mak megang ke malah, oh kamu megang, berarti kajade puasa. Antropologi, hanya budaya semata. Ditinjau dari segi persaudaraan. Semakin dekat. Di luar puasa, kita tidak seramai ini. Ba'da zuhur. Walaupun sembahyang ramai, tapi kan setelah zuhur, ya bubar barisan. Tapi hari ini, kita berkenan beberapa menit untuk duduk bersama. Ini aspek kebersamaan. Kemudian, aspek insafiyah. Kesadaran internal. Kesadaran di dalam jiwa kita. Di luar puasa, kita mungkin tidak begitu rajin berada dalam masjid berlama-lama. Tapi ketika puasa, keinsafan itu hadir. Kita lihat dari semalam, bagaimana panitia masjid sibuk mencari tikar tambahan. Kan ramai tak urut. Walaupun nanti payah gulung. Nanti 20 gulung di kanyan. Kan? Tapi penuh. Ini keinsafan. Kemudian ditinjau dari segi faktor ekonomi. Luar biasa. Baik itu megang, ada unsur ekonomi. Nanti sore orang jualan,
penganan buka puasa, faktor ekonomi. Juga ditinjau dari faktor kasih sayang. Ada pembagian takjil, ada buka puasa gratis. Bahkan ada perintah memberi makan untuk orang berbuka puasa. Bukan memberi makan untuk orang yang sedang puasa. Memberi makan untuk orang berbuka puasa. Itu dari segi kasih sayang. Belum lagi faktor mempererat rasa kekeluargaan. Di rumah kumpul anak-anak saat berbuka puasa. Tapi no na perubahan sosial bacut Abu Bangka karena kau buka bareng. Bak kafe-kafe. Itu ada kekurangannya sedikit. Jamun kan dia kena buka puasa mak kan gehoi mandum. Oh kita, ke Anwar, kaduk kena karap buka puasa bek lalu luar. Min 5 menit sudah bersama keluarga. Mungkin ini sedikit pudar. Tapi ini bukan negatif semua. Hanya saja pergeseran keadaan. Pergeseran sosial. Maka diharapkan yang memberikan peluang buka puasa di warung-warung itu disiapkan tempat salat. Terutama salat berjamaah. Kemudian ada hal yang menarik yang kita kaji dari perspektif tafsir Al-Quran tentang perintah puasa di mana oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat berpuasa menyebutkan kama kutiba alal ladzina min qablikum. Tidak ditemukan pada ayat dan pada ibadah yang lain. Hanya perintah puasa, perintah sembahyang, salatlah kamu sebagaimana orang-orang dahulu salat. Tidak ada kalimat tambahan. Bersedekahlah kamu sebagaimana telah bersedekah orang-orang dahulu. Tidak ada kalimat itu. Berzakatlah kamu sebagaimana zakat orang-orang dahulu. Tidak ada. Bahkan haji pun yang sudah duluan orang lakukan, tidak juga disebutkan. Berhajilah kamu sebagaimana haji orang-orang dahulu. Tapi khususan, spesial dan spesifik pada ibadah puasa, berpuasalah kamu seperti orang-orang telah berpuasa sebelum kamu. Kenapa pada puasa ada kalimat tashbih? Yaitu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Karena puasa dirasakan sesuatu pekerjaan yang masyakkah. Puasa dilakukan dengan bertolak belakang dengan rasa gembira. Orang yang bergembira itu biasanya mengajak orang makan. Hai, kena jale terjadi le. Tapi nyo, hai, kena jale bet terjadi le. Kalimatnya ganjil le. Nyo tengok, tertendu. Kalimat pakat tendu itu berlawanan dengan rasa gembira. Karena jiwa manusia cenderung bergembira itu dengan makan, eating and drinking. Nyan yang biasa. Jeb ngempaju. Tapi menyotendu nyan berlawanan dengan rasa gembira. Karena itu puasa adalah ibadah yang masyakkah. Ibadah yang merepotkan bagi jiwa manusia. Dan pada awalnya puasa ini dirasakan berat. Pekerjaan yang berat memiliki cara untuk meringankan. Nyan lagi kurace. Jadi bukan gehon sama tatiji berat berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Bukan sama dijinjing sebenarnya, dijinjing sama. Jadi puasa karena ini adalah berat, maka diajak oleh Allah supaya ditenteng, dijinjing, dipikul bersama. Karena itu ibadah puasa, ibadah yang tidak punya perbedaan waktu. Dan ibadah puasa tidak muwassa' seperti salat. Kalau salat, kita masih punya peluang untuk tidak serentak. Nu sembahyang dro ni lebe, ilung kebetulannya mantang galong lu mano, entu lih dro ni lung sembahyang long, bisa rolling. Puasa tidak bisa. Jadi kan yang bulannya, yang puasa dro ni le, ikamu untuk boleh ukur menyusul. Tidak ada. Maka satu-satunya ibadah selain daripada wukuf di Arafah, maka puasa mesti punya waktu awal yang sama dan waktu akhir yang sama.
Itulah faktornya kenapa harus melihat bulan kemarin. Bahkan membuat sidang. Sidang seriusnya baru. Dipimpin oleh Menteri Agama, diumumkan oleh Menteri Agama, yang melakukan sidang itu para ahli ru'yatul hilal. Pakan penting dah hari ingin bulannya. Ulam jamun kamu dari ini, raya kalender kamu tulis hari. Kenjut aja udah mendeh. Tidak. Karena ini hal yang mesti diawali bersama-sama. 3 April rumah embola. Dan ending berakhir mesti pada waktu yang sama. Terserah jika terjadi khilafiyah. Hanya terjadi khilafiyah, sabi-sabi khilafiyah ke. Tapi yang jelas sama. Karena ibadah puasa ini ibadah yang masyru'iyah, yang telah Allah syariatkan, mesti patuh kepada waktu. Harus patuh pada waktu. Dan tidak ada rolling dan aplusan. Hana aja. Kalau lagi orang jaga malam mangai aja. Banyak pos 10 sampai pos 12 lung jaga kakak izat. Untuk pos 12 sampai pos jaga kak elok. Sedangkan puasa tidak bisa. Karena itu berat memang. Supaya tidak berat, maka lakukan pekerjaan puasa secara serentak dan serempak di seluruh dunia supaya tidak satu pun merasa sulit. Tidak satu pun merasa sukar, tidak satu pun merasa lelah. Karena sama-sama ada buat benar. Maka buat menyokar rame-rame, kafui. Buat rame-rame, kafui. Yang hai kejit legop, dah kejit lagi tanya. Sebab rame-rame. Ini utai putran kecil. Rame-rame kita. Mia tirah hase. I putran dungku imum, rame-rame putran. Mia tirah dikah hase. Dulu bagaimana kita menurunkan presiden sekalipun karena rame-rame itu. Ini menunjukkan bahwa pekerjaan yang dilakukan serentak dan serempak itu mengandung kekuatan yang luar biasa. Maka pertanyaan, kenapa kita sanggup berpuasa sampai sebulan penuh? Karena kita melakukan serentak semuanya dan dimanapun kita berada. Hilanglah kesulitan. Nah, inilah yang disebut di dalam penjelasan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tunggu-tunggu guru-guru kami yang berbahagia. Sejenak saja saya ulangi, mungkin pelajaran yang sudah sering kita dengar. Puasa itu dalam 2 pengertian. Pertama, pengertian lughah, pengertian bahasa. Pengertian semantik. Bahasa mentau. Apa itu puasa? Al-imsa. Thun rau. Pu yang terthun, puasa. Terthun tumbuk, puasa sih. Du mi tumbuk lego. Hana kapalah? Hana ku puasa. Ku thun tau. Apa saja yang sifatnya itu menahan, itu adalah makna puasa secara lughah. Sementara secara syar'i atau istilahan, ibaratun anil imsaki alal akli, kita menahan diri terhadap 3 hal di sini. Pertama, makan. Kedua, minum. Dan ketiga, hubungan biologis. Pertanyaannya, kenapa 3 ini yang dilarang? Kenapa 3 ini yang menjadi objek kita menahan diri? Pertama, hal itu adalah hal yang sangat memungkinkan dan sangat mampu kita lakukan. Bayangkan sekiranya puasa itu masuk salah satu unsur di sini, buang angin saja. Mesule. Puasa yaitu tendra dari pejuhbu, dari JPI, dari Tohentut, mesu. Cukup repot sekali. Hana cara. Sebab tanya haji harus duit. Maka Allah menghilangkan yang membuat mudarat bagi manusia. Buang angin tidak termasuk larangan dalam puasa dan tidak termasuk yang membatalkan puasa. Bahkan ngantuk, tertidur tidak dimasukkan di sini. Karena boleh jadi ada orang yang memang betul-betul hana padun tengut, ya tengut dalam puasa ke tengut. Puasa terus berlalu. Inilah yang disebut naumus saim ibadah. Kalau kita lihat video dari guru kita secara nasional,
Dr. Adi Hidayat, itu hadis palsu. Naumus saim ibadah. Menurut saya bukan hadis palsu. Bukan begitu maksudnya. Bukan hadisnya yang palsu. Palsu hadis, kalau disebut as-saumu naumus saim, itu palsu. Puasa adalah tidur, itu palsu. Tidur adalah ibadah, tidak menjadi palsu. Masa orang tidur enggak jadi ibadah? Jadilah ibadah. Tidur itu kan jadi ibadah. Naumus saim ibadah. Tidur orang berpuasa itu ibadah. Maksudnya dihitung ibadah. Maksudnya apa? Tidak batal puasa. Itu yang mau disampaikan dalam hadis. Bukan hadis palsu. Pengertiannya palsu. Ay, taim dayak puasanya, taim dayak puasanya. Yang kau betul palsu punya lagian pengertian, yang kau betul palsu. Yang ada dawa. Mau disampaikan bahwa puasa dari terbit fajar, min tulu'il fajri, hingga ghurubis syamsi, iluk matahari, durasi lebih kurang 14 jam. Langput belah jamnya, kan sangat memungkinkan manusia itu tidur. Tidur itu tidak menghentikan pahala puasa dan tidak dikurangi pahala puasa maksudnya. Inilah hadis naumus saim ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa tetap argonya itu jalan. Argo yang jalan. Lagi kita tanya contoh. Tetaba motor minyak habis kan? Kan BBM kita terus berkurang. Tetaba motor minyak habis. BBM berkurang jarum semakin turun. Watetruk bak lampu merah. Kan kata deng, pertanyaannya, apakah BBM turut berkurang? Turut. Walaupun dadang. Guna pegang bahawa motor tetadang bak lampu merah, musim ude, duduk. Nyan minyak tetap ijak minyak, tetap berkurang. Nyo menanzit, nyo kan cerita berkurang. Tanya wate jaga tu, saat kita terjaga, kita akan dapat pahala puasa. Dapat pahala puasa. Karena kita sedang ibadah. Mau wate kat tengah tu, pun stop boleh. Hai, malaikat stop boleh pahala. Sebab kan tengah-tengah ni kan, stop boleh. Hang stop, pahala terus berjalan. Ini maksud hadis naumus saim ibadah. Tidurnya orang puasa itu dihitung ibadah. Jadi bukan palsu hadis. Karena hadis itu ditemukan dalam banyak sekali kitab. Paling hadis itu, kalau menurut Kiai Haji Mustafa Yaakob almarhum, pengertiannya perlu diluruskan. Bukan menuding hadis palsu. Jadi, kecuali disebut, yaitu ibadah naumus saim. Atau asyamu naumus saim. Puasa adalah orang tidur. Nyan yang salah. Tapi orang yang menghitung ibadah, di sana tidak ditemukan kekeliruan. Sebab argo ibadah terus berjalan. Seperti mobil yang berhenti karena lampu merah, BBM-nya berkurang terus. Walaupun motor hana ejak. Sebab hana BBM, kabuno akan mati. Ya? Karena BBM. Jadi begitu pengertian yang dijelaskan oleh para ahli-ahli hadis lainnya. Baik. Kemudian, kenapa mesti dari makan? Mesti dari minum. Mesti dari jima. Nanti dibaca kitab Dalail Khairat. Pak Nangku Jamaluddin Qaha sering baca kitab Dalail. Ibang tulis bab bait Dalail. Wan nafsu katifli intuhmilhu syabba ala hubbir rada'i wa intaftimhu yam fatimi. Kena bait Uyub Ji? Bait Uyub dikaitkan dengan makanan. Inna ta'ama yuqawi syahwatan nahimi. Baca juga bab kasidah burdah. Ya, jamun jid apa yang kasidah burdah kan? Karena di mana-mana ada dalail. Wan nafsu katifliin tuhmil husyab ba'ala. Nafsu kita itu bagaikan tifli. Anak mit bayi. Tifli kan. Nyan anak mit yang mantang menyusui. Kan tifli, tiflah. Nafsu kita manusia persis bagaikan bayi yang masih sedang menyusui pada ibunya. Tuhmilhu syabba'ala. Dan dia begitu merasa terikat dan merasa keasyikan pada saat menyusui itu.
Tapi ketika kita sapih, bahasa Aceh, Pak Jamil, sapih, gelah. Ketika seorang bayi lalu dilah dari menyusui, jarang ditemukan bayi itu tidak menangis. Rata-rata bayi menangis. Pekan anak umi telah lahimo. Karena hilang keasikannya. Gak ada keenakannya. Yang kerja urang hotel lang jabatan rata-rata sakit. Sampai gak ada nikmat. Kamu naik. Dulu kita ini dikat, dipotong. Bayi begitu asyik menikmati asi ibunya. Lalu gelah lemak. Maka bayi akan menangis. Maka kunu rajeh. Baik kayak ganggu anak mit. Ya, baik kayak ganggu anak mit. Tengah menyusui. Jiwanya akan berontak. Pertanyaannya, berapa hari bayi sanggup menangis? Mungkinkah bayi akan terus menangis? Tidak. Paling 1-2 hari, sudah selesai. Maka, kalau kita sayang kepada bayi itu, sapihlah dia. Misalnya begini, seandainya bayi bisa ngomong, ya, seperti Nabi Isa misalnya. Kalau dia tanya ke ibunya, "Hai mak, kepunilah leung, leung tengah mangat leung menyusui." Ibu mesti menjawab, "Karena saya sayang kepadamu, wahai buah hatiku." Payah jawab lagi nya. Kalau saya tidak menyapihmu, nyantruk ngang kuliah, katanya han bah. Karena terus keasikan. Maka ketika kita makan 11 bulan, maka pada 1 bulan ini, itu Allah menyapih kita dari makanan. Gutup sange-sange oleh Allah. Gutup ciri-ciri, iya baik lejib, iya baik lepajuh makan. Ini sedang disapih. Ya, kadang-kadang hari pertama agak terasa. Tapi hari kedua terus sampai kita tidak terasa lagi bahwa ini dengan mudah akan bisa kita lakukan. Gesapih ditanya oleh Allah. Bak memanjakan daripada nafsu manusia. Oleh karena itu maka ibadah puasa dilarang kita untuk makan, untuk minum. Karena di sana adalah jalur lalu lintas daripada nafsu manusia. Jalur lalu lintas nafsu, nyarat makanan. Dan erat minuman, satu lagi erat hubungan. Itulah jalur lalu lintas nafsu. Maka dengan menghentikan makan, sama dengan menghentikan jalur tempat nafsu itu berlalu lalang. Juga dengan minuman. Maka urang-urang yang pelara nafsu, itu disalurkan dengan makan dan minum. Lihat itu orang-orang yang di dunia hedonism, dunia malam itu. Dia minum bir itu. Itu karena untuk melancarkan jalur lalu lintas daripada nafsu. Maka ada istilah, di mana ada bar, di situ ada bir. Dan bak barnya, hana ya muka, tirup le nam-namnya hana hinan. Karena di situ memang dipelihara, dirawat nafsu itu. Nafsu yang dibudidayakan istilahnya. Yang kan nafsu yang hinan. Dibudidayakan. Maka di mana ada bar, di situ ada bir. Hana limon hinan, hana sirup hinan. Karena di sana jalur lalu nafsu. Maka Allah menghentikan daripada makan. Inna ta'ama yuqawi syahwatan nahimi. Dalam kitab Dalail Khairat. Sesungguhnya makanan itu adalah akan menyuburkan daripada nafsumu. Inna ta'ama yuqawi. Nafsu itu akan menguatkan syahwat kita yang bersarang di dalam tubuh kita semua ini. Jadi dipompa, disiram oleh makanan. Maka Allah menghentikan ini sebagai proses sterilisasi jiwa dan raga kita. Kan hanya steril jiwa yang puasa, termasuk steril raga juga. Inilah tinjauan-tinjauan yang dibahas di dalam kajian ilmu tafsir tentang puasa. Para ulama fiqih membahasnya dalam kitab fiqih dengan kitabus siyam, dengan babus siyam, dengan faslun fi siyam, dengan far'on fi siyam dan sebagainya.
Ditinjau dari segi fikih, tata cara. Dan itu mesti berbarengan. Nyampe sampai tanya mana? Di malam ceramah Ramadan kan, bak masjid. Mandum pegah hikmah puasa, tata cara puasa mesti ro dan sabegah. Mandum kena cok hikmah puasa. Tata cara juga jangan dilupakan. Jadi tidak hanya mengejar hikmah tapi melupakan kaifiat, tata cara. Maka menjelang bulan puasa itu semestinya kita memuaskan secara ilmu ya, secara pemahaman kita baca kembali itu bab puasa, semua yang ada di dalam kitab kita baca kembali. Habis itu baru kita rasakan hikmah. Jadi mengejar hikmah tanpa kaifiat, nah itu kan kita belum bisa merasakan. Yang mau baca puasa mentang nah yang keliru. Ladom na buka baca puasa pakai begah. Karuh geu yang harum. Karuh geu makanan harum mau baca puasa itu salah. Hai pakai buka puasa yang ke buno. Karuh buka puasa. Sebab ka baca pakai baca. Na bui buno iplung lik rumah. Karuh geu bui. Ka baca. Apa ne nyan geu keun makanan harum. Kan yang harum danging. Bui hana harum nging. Hana harum nging bui. Siapa ka harum nging bui? Pak TV kena acara apa kan? Binatang, animal yang kena tuan. Mesti tentang ahli-ahli binatang membuat judul tentang proses perkembangbiakan babi misalnya. Tak nonton lagi tanya. Ya hana harum. Kak nonton buian. Kan bui itu makhluk Allah juga. Kita lihat misalnya ilmuwan memperkenalkan kepada kita proses babi mulai dari bayi bagaimana berkembang biak, lalu kenapa itu haram dibelah perutnya, kenapa itu. Tak nonton bui, nya hanjit tak hai, gaduh nonton bui. Hanjit. Karena bukan pada menontonnya yang haram, tapi pada memakannya. Bagi kita umat Islam, memakannya haram babi itu. Jadi tangi yang barang yang haram hana batu puasa. Bentuk umah karu fungi ngat saya. Pajik mah, hai saya kah nyep aja karu fungi yang ka batu puasa. Nyalakan ti uro batu. Hana yang terlamak tero jak-jak saya. Baik. Kemudian di dalam kajian puasa ini Allah yang Maha Mulia sangat-sangat menghargai hambanya. Hai tanya ke pegat oleh Allah, hargai lah. Lih ke pegat ke hargai lah. Jadi inilah kemurahan Allah. Dan Allah mengajarkan kita alternatif. Dari ayat berikutnya, faman kana minkum maridan au ala safarin, siapa yang sakit dan yang bermusafir dalam perjalanan, Allah memberikan alternatif. Alternatifnya dua. Alternatif pertama, kita dipersilakan tidak puasa jika itu mudarat. Alternatif kedua, jika kita tidak mudarat, sakit, sedang musafir, sanggup juga puasa, juga dipersilakan. Nyan gebi alternatif. Pertanyaan, kenapa orang sakit diizinkan tidak puasa? Karena Allah menghargai orang yang sakit. Kenapa orang musafir diizinkan tidak berpuasa? Karena Allah menghargai orang musafir. Maka Allah menciptakan hambanya lalu memberi sakit, menghormati lagi. Menghormati lah. Dia kepegak ke Allah, menghormati lah hamba ke. Yang keperunau tanya. Keperunau tanya oleh Allah. Jadi orang sakit itu patut dihormati. Baik tanya petena kotor rayong, na urang hanajak sakit. Kau ngeh tu. Sakit-sakit, hana sakit-sakit pipi aja. Hanjut. Allah saja ini memberikan dispensasi. Demikian juga di sekolah. Ada si anak enggak bisa sekolah memang. Harus diterima kalau itu alasan sakit. Karena Allah saja menerima alasan sakit tidak puasa. Demikian juga musafir. Maka musafir itu dihormati. Bahkan banyak hadis-hadis sosial itu melayani musafir. Itu pekerjaan yang sangat mulia. Tak pegat halte kan, tuk piuh hurung mak jalan kan. Kamu dah musafir kan. Tak pegat apa tulisan, tak pegat petunjuk arah. Kan layani musafir kan.
Dilayani oleh Allah orang musafir. Sampai orang musafir demi kepentingannya musafir, Allah Subhanahu wa taala tidak memaksa dia berpuasa. Hana dia khuli Allah, nyan masalah musafir urusan kah hai hamba. Yang penting puasa. Hana ji alasan, han geterimang alasan. Jadi Allah adalah zat yang maha mau tahu. Bekna kita tanya, sering tak ada kena? Oh, miluh hana mau tahu. Nyan je yang lagi kan. Oh, muka je hana mau tahu. Yang penting tinggal benar. Nyan je mesti na mau tahu. Kamu kenapa terlambat sekolah? Usah hai tangan, Bu. Ibu enggak mau tahu. Nyahanjeun. Karena Allah saja mau tahu. Allah mau tahu alasan kita. Kenapa kamu tidak puasa? Sakit. Oh, boleh. Fa'iddatum min ayamin ukhar. Ganti di hari yang lain. Tiban lebih alternatif. Kenapa tidak puasa? Musafir, saya melakukan perjalanan. Oh, boleh. Dan itu aturanku kata Allah. Ganti di hari yang lain. Kalau begitu, orang musafir adalah orang yang diberikan hak oleh Allah tidak puasa karena musafirnya dianggap mubah. Musafirnya dianggap penting. Musafirnya dianggap perlu. Tapi musafir yang tidak dianggap penting tidak diizinkan. Rekreasi itu hanya diizinkan. Rekreasi hanya dilarang. Tapi ya rekreasi jamak sembahyang, pulau yang ubatu puasa diizinkan karena itu dianggap bukan ahamon, bukan hal yang urgen, yang penting. Tapi musafir yang demi kepentingan yang boleh tidak melanggar agama, maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuk tidak puasa. Kalau mengizinkan tidak puasa berarti mengizinkan makan. Kalau mengizinkan makan sama dengan mengizinkan beli makan. Kalau mengizinkan beli makan sama dengan mengizinkan jual makanan. Apa lewai holong. Berarti urang publau makanan ke urang hana puasa lantaran musafir tidak tercela. Anjir tadi hanya Abu Bangka berarti. Tapi begitu leh. Puak-puak dah pegat. Warung dibuka khususan ya ke Abu Bangka. Khususan untuk musafir. Hana tercela orang mukanya lah agama. Hana tercela. Orang yang belah si kam safir benar. Apakah ni dia Aceh hanjit apa gak lagi nyan? Le yang hana musafir tamang. Jauh kesimpulan hanya buka aju. Maka bak puan, bak seruan bersama. Alih edarkan. Teken muspida, Forkopimda. Nyan hanjit jualan makanan basah. Itu di atas jam 16 sore. Hanjit jualan. Sebenarnya menyata nak cok ke hukum. Nah celah. Kecuali. Sini anda pegat. Dibeli oleh musafir. Karena musafir je pajak hucaura kanyan. Musafir kan je pajak hucaura. Sabuah keluarga. Moto tamu. Pedang je hidih bak. Bak kedai pun teut. Pasti menyapa warung musafir di jalan raya. Cik hanam salah yan. Backdrop warungnya. Tapi harus khususan benar. Cuman di Aceh agak sulit kita lakukan karena tetangganya musafir si mandum. Hai putra ni kena ilung musafir si paru mau neng hai empat. Jadi kakek cok simpulah aja muka ju. Sebenarnya secara kemanusiaan boleh saja orang yang musafir itu karena dia boleh makan berarti kan dia butuh makanan sama dengan butuh makanan bagi dia. Tapi ini khususan, ya tidak diberlakukan secara umum, apalagi di Aceh. Beda dengan di Jawa mungkin. Saya dulu tinggal di Ben Hill, Bendungan Hilir. Kan di sampingnya Sate Jono, terkenal Sate Jono. Wah, kameng tu lelep boh gantung itu kameng. Lu yang menjelibab dum dama. Nya ya hari, berarti yang kamu tafir. Mbak, tiuro lagi kan, pakai yang gantung loh. Pakai yang gantung jilbab kan. Karena saya tinggal dekat sana, kayaknya kalau lucu pun memang musafirnya, hamkem musafir. Karena juga pakai ini simbol, pakai ini orang masuk berjilbab lagi. Jadi beda yang katanya Islam. Walaupun pegah ikut anak mehi syariat Islam di Aceh, mehi banyak sisi yang mehi, banyak sekali hal-hal yang memang berbeda, ada nuansa beda. Baik, saya kira demikian dulu. Mungkin ada waktu barang 15 menit kita akan
perlu dikembangkan melalui diskusi. Silakan.